Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Sulastri dengan NIM 240301020506 dari Prodi PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Yang saya hormati Ibu Vika Febri Mulyanti, Eskom, Mkom, selaku dosen mata kuliah Perilaku Organisasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi dalam organisasi untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Perilaku Organisasi kelas AK502. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses penyampaian informasi dalam organisasi yang melibatkan berbagai saluran dan metode. Jadi, komunikasi dalam organisasi adalah proses penyampaian informasi antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini dapat berbentuk lisan, tertulis, ataupun melalui media digital. Tujuan komunikasi dalam organisasi ada 4. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Yang kedua, memastikan pemahaman yang jelas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja. Dan yang keempat, membangun budaya organisasi. Nah, jadi komunikasi yang baik memungkinkan koordinasi yang lebih efektif antara tim dan individu, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Selain itu, komunikasi yang jelas membantu mencegah kesalahpahaman dan menciptakan budaya kerja yang positif. Proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ada pengiriman atau komunikator, yang berarti orang yang memiliki informasi dan ingin menyampaikan kepada pihak lain. Yang kedua, ada penyandian atau encoding, yang berarti proses mengubah informasi ke dalam isyarat atau simbol tertentu untuk ditransmisikan. Yang ketiga, ada pesan, merupakan informasi yang akan disampaikan, bisa dalam bentuk lisan, tulisan, atau bahasa tubuh. Yang keempat, ada saluran komunikasi, yang berarti media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti komunikasi tatap muka, email, telepon, atau media massa. Selanjutnya, ada penerima atau komunikan, yang berarti orang yang menerima informasi dan pengiriman dan menafsirkan pesan tersebut. Selanjutnya, ada penafsiran atau decoding. Nah, ini merupakan proses menerjemahkan atau mengurangi pesan yang diterima agar dapat lebih dipahami. Dan yang terakhir, umpan balik atau feedback. Ini respon dari penerima untuk memastikan pesan telah dikirim dan dipahami dengan benar. Jadi, proses komunikasi dalam organisasi melibatkan tahapan yang memastikan informasi dapat diterima dan dipahami dengan baik. Pengirim harus menyandingkan pesan dengan jelas, memilih saluran komunikasi yang tepat, dan memastikan penerima memahami pesan dengan benar melalui umpan balik. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ada komunikasi ke bawah atau downward communication, yang berarti informasi mengalir dari atasan ke bawahan, digunakan untuk memberikan instruksi, kebijakan, atau aturan. Yang kedua, ada komunikasi ke atas atau upward communication, yang berarti informasi mengalir dari bawahan ke atasan, sering digunakan untuk laporan, umpan balik, atau saran. Yang ketiga, ada komunikasi horizontal, yang berarti terjadi antara individu dengan posisi yang setara dalam organisasi untuk koordinasi kerja. Dan yang terakhir, ada komunikasi diagonal, yang berarti terjadi antara individu dari berbagai divisi dan level yang berbeda untuk mempercepat aliran informasi. Nah, jadi keempat jenis komunikasi ini memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan aliran informasi yang efisien dalam organisasi. Nah, komunikasi ke bawah memastikan arahan yang jelas.
Komunikasi ke atas memberi ruang bagi karyawan untuk menyampaikan ide atau permasalahan, serta komunikasi horizontal memperlancar koordinasi antar tim. Sementara komunikasi diagonal memungkinkan lintas informasi yang lebih cepat antar departemen. Hambatan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ada hambatan fisik. Nah, hambatan fisik ini biasanya gangguan lingkungan seperti kebisingan, jarak geografis, atau alat komunikasi yang tidak memadai. Contohnya, seorang karyawan yang bekerja di pabrik dengan suara mesin yang keras mengalami kesulitan mendengar instruksi dari supervisor. Yang kedua, ada hambatan psikologis. Merupakan faktor emosional, stres, perbedaan persepsi, atau prasangka yang mempengaruhi pemahaman pesan. Contohnya, seorang pegawai yang merasa tidak dihargai mungkin tidak mendengarkan dengan baik saat menerima arahan dari atasan. Yang ketiga ada hambatan semantik. Ini perbedaan bahasa, penggunaan istilah teknis, atau gaya komunikasi yang sulit dipahami oleh penerima. Contohnya, seorang insinyur menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami oleh bagian pemasaran, sehingga terjadi kesalahpahaman. Yang keempat, ada hambatan organisasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang, aliran komunikasi yang lambat, atau perbedaan jabatan yang menghambat keterbukaan informasi. Contohnya, karyawan di level bawah mengalami kesulitan menyampaikan ide karena adanya hierarki yang ketat. Dan yang terakhir ada gangguan noise. Pertama, ada physical noise, gangguan suara seperti suara sirine atau suara mesin yang menghambat komunikasi. Yang kedua ada pesan, ada gangguan pada pesan tertulis, halaman tercetak buruk atau buram sehingga sulit untuk dibaca. Yang ketiga ada semantic noise, ketidaksepahaman akibat perbedaan arti dalam komunikasi antar individu. Contohnya, seorang karyawan membaca email dengan format yang buruk, sehingga ia salah memahami isinya. Strategi meningkatkan komunikasi yang efektif. Nah, untuk mengatasi hambatan komunikasi, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas. Nah, ini untuk kita diajak untuk menghindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang sulit dipahami oleh semua orang. Yang kedua, berikan umpan balik secara aktif. Pastikan penerima pesan benar-benar memahami apa yang disampaikan. Yang ketiga, terapkan keterbukaan. Pastikan juga penerima pesan benar-benar memahami apa yang disampaikan. Yang ketiga, terapkan keterbukaan. Nah, ini mendorong komunikasi yang transparan dan terbuka antara atasan dan bawahan. Yang keempat, manfaatkan teknologi. Nah, kita juga dapat menggunakan alat komunikasi digital seperti email, platform kolaborasi, dan video konferensi untuk mempercepat komunikasi. Dan yang terakhir, tingkatkan keterampilan mendengarkan secara aktif dan memahami perspektif lawan bicara sangat penting dalam komunikasi yang efektif. Nah, peran teknologi dalam komunikasi. Teknologi modern membantu meningkatkan komunikasi dalam organisasi melalui berbagai cara. Yang pertama, melalui email dan platform kolaborasi, mempermudah pertukaran informasi dengan cepat dan terdokumentasi. Contohnya, karyawan menggunakan email untuk berbagai laporan proyek secara efisien. Yang kedua, media sosial internal, membantu karyawan berbagi informasi dan berdiskusi tentang proyek secara informal. Yang ketiga, adanya sistem manajemen informasi, menyediakan akses mudah ke dokumen dan data penting bagi seluruh tim. Contohnya menggunakan Google Drive atau SharePoint untuk menyimpan
dan membagikan dokumen dengan tim yang lainnya. Yang keempat ada chatbot dan AI. Nah, mempermudah juga komunikasi dengan pelanggan dan otomatisasi tugas-tugas administratif. Nah, contohnya juga perusahaan menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum kepada pelanggan tanpa harus melibatkan staf manusia. Begitu. Nah, teknologi memainkan peran penting dalam komunikasi organisasi, mulai dari email dan platform, kolaborasi hingga kecerdasan bantuan yang membantu mempermudah proses komunikasi. Selanjutnya, studi kasus. Nah, ini saya ambil 2 contoh keberhasilan komunikasi. Sebuah perusahaan teknologi menerapkan sistem komunikasi yang terbuka melalui platform kolaborasi online. Hal ini meningkatkan transparansi antara divisi dan mempercepat pengambilan keputusan, sehingga produktivitas meningkat. Yang kedua, ada dampak komunikasi yang buruk. Nah, dalam suatu perusahaan manufaktur, komunikasi yang tidak jelas antar tim produksi dan manajemen menyebabkan kesalahpahaman dan pesanan pelanggan. Hal ini juga mengakibatkan keterlambatan produksi dan menurunkan kepuasan pelanggan. Jadi, komunikasi menegaskan bahwa komunikasi yang efektif ini sangat penting dalam organisasi untuk memastikan informasi dapat digunakan dengan jelas, mengurangi hambatan, serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.